kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Yang pertama, apakah itu hakikat manusia? Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosialnya. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material, jasad, dan dimensi imaterial, yaitu ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Nah, untuk secara etimologi, arti hakikat manusia di dalam Al-Quran ada 4 kata yang dipergunakan, yakni al-insan, al-basyar, bani Adam, zuriyat Adam, dan al-nas. Para ahli kerohanian Islam atau lebih populer disebut para ahli ilmu tasawuf memandang manusia bukan sekedar makhluk lahir yang berakal, akan tetapi manusia merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai dua dimensi, yaitu lahiriah dan batiniah. Bicara masalah pertumbuhan dan perkembangan, kata kunci utamanya yaitu perubahan. Perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dari perubahan psikis dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Saya akan membahas tentang asal-usul kejadian manusia. Fase penciptaan manusia menurut Al-Quran menggunakan istilah kegelapan, karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu terjadi dalam rahim yang gelap. Dalam buku Electronic Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama pre-embryonik, 2,5 minggu pertama. Kedua, tahap embryonik sampai akhir minggu ke-8. Dan ketiga, fetus atau janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Fase-fase tersebut mengacu pada tahapan-tahapan yang berbeda dari perkembangan bayi. Ringkasnya, ciri-ciri utama tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama atau pre-embryotik merupakan proses penciptaan manusia, dapat dijelaskan pada fase yang pertama atau disebut dengan fase pre-embryotik ini. Fase ini zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel kemudian menjadi segumpal sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Nah, untuk selanjutnya tahap kedua atau tahap embryotik. Proses penciptaan manusia yang berikutnya memasuki tahap kedua atau disebut dengan embryotik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahapan ini disebut embrio. Pada tahapan ini, organ dan sistem tubuh manusia mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahapan ketiga yaitu fetus, yaitu proses penciptaan manusia pada fase ini disebut dengan fetus. Dimulainya sejak kehamilan bulan ke-8 hingga kelahiran. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm, ke semua organ yang sudah jelas, tahapan ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Selanjutnya pembahasan tentang potensi-potensi manusia. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat berpotensi. Di dalam Al-Qur'an ada 3 kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Kata yang digunakan adalah bashar, ihsan atau nas, dan bani Adam. Potensi itu meliputi potensi jasmani yaitu fisik, rohani yaitu spiritual, dan akal yaitu mind. Ketika potensi itu akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan takdirnya.
Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya masing-masing. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari satu, potensi fisik, merupakan potensi organ fisik yang manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, potensi mental, intelektual, itu intellectual quotient, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama pada otak sebelah kiri. Yang ketiga, potensi sosial atau emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Yang kelima, potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Potensi-potensi tersebut pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hal lain agar potensi tersebut dapat dipergunakan. Tentunya saja manusia mesti memiliki ambisi. Ambisi inilah yang mendorong orang untuk berusaha meraih keinginannya. Tanpa ambisi, orang hanya akan merasa puas dengan kondisi yang dimilikinya sekarang. Tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, pembahasan tentang kelemahan-kelemahan manusia. Ada 9 fakta kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Secara kodratis, manusia memiliki kelemahan yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bermacam-macam. Berikut ini adalah beberapa di antaranya merupakan tabiat buruk manusia. Berikut pemaparannya. Yang pertama, manusia itu suka membantah. Hal ini diungkap di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang kedua, manusia itu bersifat lemah. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, manusia itu zalim dan bodoh. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang keempat, manusia itu kikir. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100. Yang artinya katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya pembendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangatlah kikir. Yang kelima, mencintai kehidupan dunia. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20 yang artinya sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia. Yang keenam, manusia suka melampaui batas. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6 yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh, manusia kadang malas berbuat baik. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 21 yang artinya dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Yang kedelapan, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Kesembilan, manusia sering tergesa-gesa.
Hal ini terungkap di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 37 yang artinya manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Selanjutnya membahas tentang kelebihan-kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Dibandingkan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak di dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas, walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut. Namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lainnya dijelaskan di surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT berupa Al-Quran dan menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu, manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Namun demikian manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah atau makhluk alternatif tetap hidup dengan ajaran Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Karena ilmu itulah manusia dilebihkan atau bisa dibedakan dengan makhluk lainnya. Jika manusia hidup dengan ilmu selain ilmu Allah, manusia tidak bermartabat lagi. Dalam keadaan demikian, manusia disamakan dengan hewan atau binatang. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Dalam keadaan demikian, manusia bermartabat rendah. Quran Surat At-Tin ayat 4. Jadi kesimpulannya, manusia memiliki kelebihan, yaitu makhluk Tuhan yang paling sempurna, mengabdi kepada Allah, makhluk yang dianugerahi akal, menjadi khalifah yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat manusia. Baiklah, ini beberapa sifat manusia yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali sifat-sifat manusia itu. Berikut ini adalah sebagian sifat-sifat manusia. Yang pertama yaitu lemah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Sifat selanjutnya itu lalai. Firman Allah, yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Sifat selanjutnya itu bodoh. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sifat selanjutnya yaitu zalim. Firman Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghilangkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Selanjutnya yaitu pelupa. Firman Allah, dan apabila kami diberikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia atau ingkar. Quran Surat Al-Isra ayat 83. Sifat yang selanjutnya yaitu ingkar. Firman Allah, sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Adiyat ayat 6. Untuk sifat selanjutnya yaitu kikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya pembendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan
manusia itu adalah sangat kikir. Quran surat Al-Isra ayat 100. Untuk sifat selanjutnya yaitu serakah. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka, yaitu manusia yang paling serakah kepada kehidupan dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Sifat yang selanjutnya yaitu pamer. Firman Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Sifat yang selanjutnya yaitu berdalih. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta. Quran surat At-Taubah ayat 66. Sifat selanjutnya yaitu takut. Firman Allah, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sifat selanjutnya yaitu tidak percaya diri dan ragu-ragu. Firman Allah yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Sifat yang selanjutnya yaitu mudah terperdaya. Firman Allah, hai manusia, apakah kamu telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Quran surat Al-Infitar ayat 6. Sifat selanjutnya yaitu khawatir dan bersedih. Firman Allah, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Sifat selanjutnya yaitu suka tergesa-gesa. Firman Allah yang artinya, manusia mendoakan untuk kejahatan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan, dan manusia adalah yang bersifat tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.